Saudara-saudari yang terkasih, seperti tadi yang saya katakan dalam awal, bahwa tema kita dalam bacaan-bacaan hari ini tentang iman. Yang menjadi pertanyaan saya untuk mengawali homili ini, apakah Anda pernah mengalami tantangan atau godaan dalam beriman? Pernah atau tidak? Pernah. Pernah jatuh dalam godaan beriman? Pernah. Saya bertanya, ini kebetulan ada anak-anak SMA Dempo ya, sekitar 80 anak. Apakah kalian juga pernah mengalami godaan beriman? Pernah ya? Baik. Mengalami godaan beriman, tantangan iman, itu tanda yang baik. Tandanya bahwa Anda sebetulnya sedang beriman, sehingga dapat tantangan di dalam beriman itu, mendapat godaan. Kalau kita beriman atau percaya pada Tuhan, saat mendapatkan berkat, kesuksesan, keberhasilan, dan juga mendapatkan perlindungan, misalnya sebetulnya kecelakaan tetapi selamat. Di situ mudah sekali percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika orang mengalami penderitaan, ketidakadilan, masalah hidup yang terus-menerus, padahal dia beriman kepada Tuhan, disitulah iman itu ditantang. Percaya kepada Tuhan dirasa sulit. Dan ini yang terjadi dalam bacaan pertama, yaitu seruan Nabi Habakuk. Dalam hal ini mewakili kita atau ya pernah kita alami. Di mana dia berseru, berapa lama lagi ya Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Kita sering merasa doa kita tidak dijawab. Atau kalau tidak sering ya pernahlah, bahwa doa-doa kita belum juga ada hasilnya. Belum sesuai dengan keinginan kita. Dan disitulah kita mungkin berseru seperti Nabi Habakuk ini. Berapa lama lagi ya Tuhan aku berseru, berteriak. Dan inilah yang dijawab oleh Tuhan kepada Habakuk. Orang benar akan hidup oleh imannya. Saudara-saudari yang terkasih, hanya dengan iman yang teguh kita bisa bertahan dalam situasi yang sulit dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dalam Injil para murid memohon kepada Yesus, tambahkanlah iman kami. Mengapa para murid meminta ditambahkan iman? Karena memang iman adalah anugerah dari Tuhan. Iman pemberian dari Tuhan. Sehingga orang dapat percaya kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Dan inilah yang menjadi inti bacaan-bacaan hari ini. Yaitu di mana iman adalah kekuatan terbesar bagi orang Kristiani atau orang yang beriman. Tetapi juga iman yang sejati selalu disertai kerendahan hati. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil kita dengar tadi
Yesus mengatakan, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini untuk pindah tercampak ke laut. Inilah iman yang memiliki kuasa. Dan kuasa itu adalah kuasa Allah sendiri. Maka dalam kata-kata Yesus ini sebetulnya menunjukkan bahasa simbolis bahwa iman mampu mengatasi hal-hal yang kelihatannya mustahil bagi manusia, yang tidak mungkin dapat menjadi mungkin. Nah, inilah oleh iman. Jika kita mulai sesuatu dengan berkata, tidak mungkin terjadi, maka yang akan terjadi ya tidak akan terlaksana. Tetapi kalau kita memiliki iman dan mengatakan bersama Tuhan, maka pasti bisa, pasti terjadi. Ada yang mengajarkan tentang kekuatan sugesti. Secara psikologi, kalau kamu mengatakan bisa, maka akan terjadi bisa. Kalau kamu mengatakan tidak bisa, maka ya akan lemah. Itu kekuatan sugesti. Tetapi iman bukan sugesti. Iman itu mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan dari perkataan atau keyakinan atau yang disebut sugesti tadi. Iman menghadirkan kuasa Tuhan, maka jauh melampaui yang namanya sugesti itu. Maka saudara-saudara yang terkasih, dalam hidup rohani banyak orang menemukan kekuatan dalam kesulitan hidupnya. Orang yang sulit mengampuni karena memang disakiti luar biasa. Tidak mungkin secara logika mengampuni dan orang itu dapat damai. Tetapi dengan iman, dengan kekuatan Tuhan, orang dapat mengampuni. Kemudian juga orang dapat bertahan dalam sakit yang terus-menerus atau yang lama. Bertahan lama karena ada iman. Kalau tidak, maka dia digoda untuk putus asa. Bahkan bukan hanya putus asa, kemudian tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi dengan kekuatan iman justru bukan hanya bertahan, tetapi justru semakin dekat dengan Tuhan walaupun dalam penderitaan. Inilah luar biasanya iman itu. Kemudian setia dalam penderitaan, di mana bukan berarti senang menderita, bukan. Tetapi memang penderitaan itu tidak mungkin kita hindari. Semua orang ada saat-saat penderitaan. Tetapi di sini iman memberikan kekuatan dalam menanggung penderitaan. Sehingga ketika mengalami penderitaan tidak mengumpat, mengutuk, atau juga membalas orang yang membuat kita menderita. Tetapi dengan iman itu dapat menanggung, bahkan menyatukannya dengan penderitaan Kristus yang disalibkan. Sehingga ketika disatukan dengan Kristus, itu mendatangkan buah-buah rahmat bagi orang itu sendiri, dan bahkan juga kalau dia berdoa untuk orang lain, maka orang lain juga diberikan rahmat. Inilah karena apa? Ada iman yang hidup. Iman bukan hanya keyakinan batin, tetapi kepercayaan penuh kepada Allah yang setia pada janjinya.
Kalau Tuhan mengatakan dalam Injil, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Nah, iman ini berarti apa? Percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh menyertai kita. Bukan hanya dalam pewartaan, dalam pelayanan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam yang namanya tadi penderitaan-penderitaan dan memikul salib kita. Nah, inilah iman, percaya penuh kepada Tuhan yang setia pada janjinya. Iman itu seperti listrik. Ya, tidak kelihatan kan listrik itu? Tetapi kalau kabel listrik itu kita pegang, ya apalagi voltasenya itu tinggi, ya bisa mati. Ada daya, bahkan kemudian kalau dicolokkan ke lampu, ya dengan adanya daya listrik itu lalu menyala seperti ini, ya itu. Nah, inilah iman itu seperti listrik yang memberikan, yang kemudian tidak kelihatan tapi memberikan daya, energi yang bahkan membuat hidup kita ya berubah. Saudara-saudari yang terkasih, kita yang sudah menerima iman, terutama ketika kita dibaptis, itu ada namanya kebajikan teologal dicurahkan kepada kita. Kita diberikan rahmat, yaitu kebajikan iman, harapan, dan kasih. Nah, salah satunya iman. Dan iman yang kita terima sebagai rahmat pembaptisan ini harus kita jaga, harus kita kobarkan terus-menerus supaya benih iman yang kita terima, apalagi kalau kita dibaptis masih bayi, ya tidak tahu apa-apa pada waktu itu, tidak sadar. Kita tahu dibaptis hanya karena ada surat baptis, kecuali ada dahulu itu ada di syuting, di foto, ya itu baru kelihatan, oh ya saya pernah dibaptis. Ya. Tetapi melalui pembaptisan itu kita menerima iman yang memang harus dikobarkan. Enggak langsung besar iman itu. Maka Paulus tadi menasihatkan kepada Timotius, kobarkanlah karunia Allah yang ada padamu. Karunia Allah. Termasuk iman ini adalah karunia dari Allah. Iman bisa redup jika tidak dipelihara. Karena itu iman perlu dijaga, dipupuk, bahkan dikobarkan. Melalui apa? Yang jelas, melalui aktivitas rohani kita, latihan-latihan rohani kita, melalui kegiatan religius kita, yaitu doa. Berdoa bukan hanya doa makan, ya terkadang orang juga lupa juga doa makan, ya kan? Dibuka dulu doa makan, penutupnya lupa, ya seringkali terjadi, ya kan? Jadi bukan hanya doa makan, doa sebelum tidur, tapi doa yang membawa kita berelasi dengan Tuhan. Ya. Atau diajarkan oleh Teresa Avila, yaitu doa batin, doa yang kontemplatif, yang menyadari bahwa Tuhan mengasihi saya dan saya mengasihi Tuhan, terjadi persahabatan dengan Tuhan. Nah, inilah doa inilah yang membawa iman kita berkobar. Kemudian juga melalui firman Tuhan. Firman Tuhan kita terima, yaitu yang sudah dituliskan dalam Alkitab, dalam kitab suci, dan juga melalui tradisi gereja Katolik, ya tradisi suci. Nah, firman Tuhan ini kita perlu renungkan. Tetapi ya menjadi kekasan Katolik, orang Katolik jarang membaca kitab suci. Betul apa betul? Ya kan?
Ya pilihannya hanya betul aja ya kan. Ya jarang. Padahal memang firman Tuhan itu adalah makanan rohani kita, makanan bagi jiwa kita untuk mengobarkan iman kita. Tetapi sayangnya tidak dimakan setiap hari. Karena firman Tuhan itu adalah makanan rohani. Hanya dimakan ketika Ekaristi seperti sekarang ini, hari Minggu. Kalau merayakan Ekaristi hari Minggu. Itu pun mendengar firman Tuhan dengan ngelamun. Mungkin juga dengan ya pegang HP. Firman dijelaskan melalui khotbah, ditanggapi dengan tidur. Ya. Kalau zaman dahulu itu ada orang-orang tua itu sambil rosario. Ya kan? Ya wis sakarepmu Romo ngomong apa, aku sing penting rosario. Nah itu. Itu zaman dahulu ya, enggak tahu zaman sekarang masih ada enggak. Ya. Sekarang itu rosario peristiwa cahaya semua terus ya. Yaitu melalui handphonenya rosarionya ya. Nah itu. Saudara-saudara yang terkasih di sini ya, kita juga diberikan sarana Ekaristi ini ya, melalui tadi ada firman Tuhan, karena dalam Ekaristi ada dua meja, yaitu meja sabda dan juga meja Ekaristi, yaitu di mana dipersembahkan tubuh dan darah Kristus. Dan kita kemudian menyambut Kristus dalam tubuhnya, di mana kita bersatu dengan Kristus. Nah disinilah iman kita akan dikobarkan. Maka penting sekali menghayati Ekaristi ini. Karena persatuan nyata dengan Kristus ini. Kemudian keberanian bersaksi. Keberanian bahwa menunjukkan ya bahwa kita orang Kristiani. Bersaksi juga dalam arti kita menghayati hidup kekristenan kita. Yaitu mengikuti nasihat-nasihat Injil. Nasihat-nasihat kitab suci, ya salah satunya mengasihi sesama, mengampuni, memberikan ya minum kepada orang yang membutuhkan, orang kecil. Nah itu, karena Yesus juga mengatakan dalam pengadilan terakhir, barang siapa yang memberikan ya secangkir ini minum kepada yang kecil ini karena aku, dia memperoleh hidup yang kekal. Maka di sini saudara yang terkasih, kita diundang untuk berani untuk menghayati iman kita. Dengan keberanian itu berarti apa? Kita mengalahkan keraguan kita. Maka kita semakin bertumbuh dalam iman. Misalnya seorang pegawai, ya, seorang karyawan yang mau naik jabatan, dipromosikan, tetapi syaratnya harus pindah agama. Nah, dia tetap teguh dalam imannya, dia tidak mau dan tetap ya tidak dipromosikan, lalu tetap ya dalam hidup yang sederhana. Atau sebagai seorang pelajar, ya saya juga pernah jadi pelajar, ya, bahwa godaan iman adalah seorang pelajar biasanya apa? Mencontek. Ini bukan rahasia. Rahasia yang terbuka. Tetapi ketika ya imannya hidup, maka pastilah dia berani menolak untuk tidak mencontek. Saudara-saudari yang terkasih, iman yang bertumbuh dengan sejati, iman itu juga disertai kerendahan hati. Ini dalam bacaan Injil dikatakan tentang hal ini. Bahwa Yesus memberikan perumpamaan tentang hamba yang hanya melakukan kewajibannya. Pesannya jelas, kita tidak bisa menuntut
balasan dari Allah seolah-olah Dia berutang kepada kita. Kami hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Nah, ini kalau digandengkan dengan bagaimana orang berdoa, yang seringkali doa yang dipanjatkan orang atau umat itu adalah permohonan. Seringkali ya, pada umumnya doa permohonan. Syukur memang ada, tetapi kalau dihitung prosentasenya banyak permohonan, ya kan? Tadi kan ada intensi kan? Ya, itu terlihat kan banyak lebih permohonan kan? Ya, banyak permohonan. Lalu dengan berdoa tekun, seolah-olah bahwa dia berdoa itu harus ada balasan dari Tuhan. Dia ke gereja tiap hari, seolah-olah dengan lakukan itu Tuhan harus membalasnya. Oh iya, dia pelayanan, maka saya harus mendapat berkat dari Tuhan. Nah, inilah seperti hitung-hitungan dengan Tuhan. Melakukan hal yang rohani, tetapi ada pamrihnya. Ya. Nah, di sini Yesus mengajarkan kepada kita tentang seorang hamba yang melakukan apa yang harus dia lakukan, ya, dan tidak menuntut yang namanya bahkan terima kasih dari tuannya. Semua pelayanan, doa, dan karya kita adalah tanggapan syukur kita kepada Tuhan, bukan dasar untuk menuntut upah dari Tuhan. Bukan dasar untuk memaksa Tuhan memberikan berkat kepada kita. Tetapi segala doa, karya kita, kebaikan kita yang kita buat, itu adalah tanggapan syukur kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan yang mengasihi kita lebih dahulu. Tuhan yang menebus kita lebih dahulu. Tuhan yang menciptakan kita lebih dahulu. Tuhan yang menyediakan segalanya bagi kita lebih dahulu. Bahkan Tuhan memberikan dirinya kepada kita. Kok kita pelayanan, doa dan sebagainya minta upah? Maka Tuhan Yesus mengajarkan tentang kerendahan hati ini. Iman sejati melahirkan kerendahan hati, sebab kita tahu semua adalah rahmat dari Tuhan, pemberian Tuhan. Saya jumpai ada anak-anak muda, kebetulan adalah ya dari KTM, yaitu para volunteer KTM. Itu mereka anak-anak muda. Mereka tugas di tempat misi, tempat pelosok, nggak ada sinyal. Dan mereka melayani orang-orang yang memang pendidikannya kurang dan juga mendidik anak-anak kecil yang memang tidak sampai terlayani dalam pendidikan formal. Mereka melayani dengan sukacita, dengan sabar. Saya pernah melihat hal itu, waduh anaknya nakalnya minta ampun. Ya, tetapi mereka saya lihat menghadapinya dengan sabar sekali. Bahkan dengan sukacita. Walaupun mereka juga ya dapat hanya ya semacam uang saku saja. Imbalan kecil. Tetapi bukan itu yang mereka kejar. Karena iman mereka berani melakukan itu. Mereka lakukan dengan sukacita. Karena apa? Iman mereka hidup. Kemudian saya juga melihat ada umat-umat yang melayani dengan mengorbankan waktu, tenaga, pikiran,
bahkan uang. Pelayanan itu dia membiayai diri sendiri. Dan ketika selesai pelayanan juga tidak ada namanya dia minta imbalan atau dikasih imbalan pun dia menolaknya. Tapi dia lakukan dengan sukacita. Ini terjadi karena apa? Karena ada iman di dalam diri mereka. Maka saudara-saudara yang terkasih, sebagai hamba Tuhan, ya, kita mengimani Tuhan dan juga dengan bersikap rendah hati. Karena apa? Sadar bahwa segalanya adalah dari Tuhan. Sebagai aplikasi dalam hidup kita, ya, dalam keluarga, hadapilah masalah rumah tangga dengan iman. Bukan dengan hanya mengandalkan pikiran kita atau mengandalkan ya strategi apalah ya, ilmu-ilmu apa yang kita miliki, tetapi kita utamakan dengan iman. Memang kita harus menggunakan akal budi kita, tetapi tidak berhenti di situ, kita juga harus bersandar pada iman. Karena apa? Dalam iman ini kita mengundang Tuhan terlibat dalam kehidupan kita, dalam keluarga dan segala persoalannya. Kemudian dalam pelayanan, jangan mencari pujian atau keuntungan pribadi, keuntungan untuk diri sendiri. Kita hanya hamba yang dipanggil untuk setia melayani Tuhan. Bukan karena kita berjasa, tetapi karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Kemudian dalam penderitaan, ingatlah bahwa iman adalah kekuatan terbesar untuk bertahan dan mengatasinya. Banyak orang yang mengalami persoalan hidup yang sangat berat karena tidak dihadapi dengan iman, menjadi stres, menjadi depresi. Lalu ada juga yang menjadi gila. Ya. Ada juga yang kemudian bunuh diri, mengakhiri hidupnya. Tetapi kalau memiliki iman, tidak akan terjadi itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari dalam undangan Tuhan pada hari ini untuk kita bertumbuh dalam iman, kita mohon rahmat iman dari Tuhan. Tetapi juga harus mengobarkannya, benih iman yang kita miliki dengan ya kita berdoa, bahkan mohon Roh Kudus untuk menolong kita, menguatkan kita, dan juga membimbing kita untuk setia dalam hidup kekristenan kita, baik dalam merenungkan firman Tuhan dan menghayatinya, merayakan Ekaristi dan sebagainya. Karena memang dengan iman kita dapat melakukan segalanya. Dengan iman kita dapat mengatasi segala rintangan. Karena Tuhan beserta kita.